Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisatul Islami, peserta PPG Calon Guru Universitas Indraprastha PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil refleksi dan rencana tindak lanjut dari pengalaman belajar saya selama mengikuti program PPG melalui Seminar Pendidikan Profesi Guru. Saya memberi judul presentasi ini, Desain Inovasi Melalui Pendekatan Culturally Responsive Teaching pada Praktik Pengalaman Lapangan 2. Adapun pembahasan pada presentasi ini, yang pertama, visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Kedua, visi pribadi sebagai calon guru. Ketiga, upaya tindak lanjut untuk mencapai visi. Keempat, refleksi pengalaman belajar. Kelima, rencana tindak lanjut untuk mewujudkan sosok guru profesional. Dan keenam, desain pembelajaran. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada keunggulan akademis. Pendidikan seharusnya mengembangkan karakter, potensi, dan memberi ruang bagi murid untuk bertumbuh sesuai kodratnya. Pendidikan juga harus adaptif terhadap perubahan zaman, selaras dengan perkembangan teknologi dan relevan dengan dunia nyata. Tujuannya adalah mencetak generasi yang cerdas, berintegritas, dan mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Berdasarkan visi tersebut, visi pribadi saya sebagai calon guru, pertama, menjadi pendidik yang inspiratif, yang tidak hanya mengajar tapi juga memberi teladan bagi peserta didik dalam segala aspek kehidupan. Kedua, menjadi guru yang dapat memahami peserta didik, mampu membaca kebutuhan dan karakteristik individual setiap anak, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Ketiga, menjadi guru yang kreatif dan inovatif, mampu menyajikan pembelajaran yang menarik, kontekstual, dan relevan, serta menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya ingin menjadi guru yang hadir sepenuhnya dengan ilmu, hati, dan empati. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya berkomitmen untuk pertama, mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional melalui perkuliahan PPG yang diikuti dengan bersungguh-sungguh. Kedua, menerima masukan dan saran secara terbuka, baik dari dosen, guru pamong, maupun rekan sejawat. Yang ketiga, membiasakan diri untuk terus tumbuh, dengan terus belajar dari berbagai sumber, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, dikembangkan, atau bahkan ditinggalkan demi terciptanya pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Keempat, mengenali karakteristik siswa baik dari segi latar belakang, gaya belajar, maupun kebutuhan emosional, dan membangun hubungan yang saling percaya. Yang kelima, mengadaptasi pendekatan pembelajaran sesuai umpan balik siswa, agar pembelajaran menjadi lebih responsif dan berpihak pada murid. Yang keenam, terus mengembangkan metode pembelajaran yang menarik dan kontekstual, serta relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia nyata. 7. Berkolaborasi aktif dengan rekan sejawat atau guru lain untuk saling bertukar ide, strategi, dan inovasi pembelajaran demi menciptakan ekosistem pendidikan yang kreatif dan suportif. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar selama PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya hadir sebagai ruang yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan karakter, menggali potensi, dan merespon realitas kehidupan murid. Program ini membuka wawasan saya bahwa guru bukan sekedar penyampai materi, tetapi juga fasilitator pembelajaran, pembimbing emosional, dan agen perubahan sosial yang harus responsif terhadap kebutuhan murid. Melalui pengalaman praktik mengajar langsung di PPL 2, saya mendapatkan pengalaman berharga dalam memahami realitas pembelajaran di kelas. Saya belajar bahwa menjadi guru bukan hanya soal menyampaikan materi, tapi juga membangun hubungan yang hangat dan memahami karakteristik peserta didik. Ketika saya mengaitkan materi dengan budaya atau keseharian murid, respon mereka jauh lebih positif. Hal ini dapat dilihat melalui video pembelajaran yang dapat diakses dengan men-scan QR berikut.
Dari praktik mengajar mandiri selama PPL, saya juga menyadari bahwa pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna jika relevan dengan dunia mereka. Pengalaman ini menguatkan visi saya untuk menjadi guru yang inspiratif, kreatif, dan benar-benar hadir bagi murid, bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai pendamping tumbuh mereka. Selanjutnya, pengalaman belajar yang bermakna bagi saya juga terdapat pada topik 3, Culturally Responsive Teaching atau CRT di mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Saya belajar bahwa pembelajaran yang bermakna harus berpijak pada pemahaman terhadap latar belakang, budaya, dan pengalaman hidup murid. Refleksi ini membuka wawasan saya bahwa guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun hubungan yang menghargai keberagaman. Jadi, keberagaman bukan tantangan, tetapi kekuatan dalam proses pembelajaran. Saya menyadari pentingnya menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan relevan dengan kehidupan murid. Oleh karena itu, saya merancang pembelajaran dengan masalah kontekstual berkaitan dengan makanan khas Betawi yang dapat ditemukan pada event Pekan Raya Jakarta. Untuk artefak pada topik ini dapat diakses melalui QR berikut. Dari topik ini, memperkuat visi saya sebagai calon guru untuk tidak hanya inspiratif dan kreatif, tetapi juga hadir dengan empati dan mampu menjadikan budaya sebagai kekuatan dalam proses pembelajaran. Untuk mewujudkan diri sebagai guru profesional yang inspiratif, empatik, dan inovatif, saya telah menetapkan beberapa langkah konkret yang akan saya lakukan ke depan. Yang pertama, menggali dan memahami karakteristik peserta didik dengan mengamati dan mencatat karakteristik siswa sejak awal pembelajaran, baik dari gaya belajar, minat, latar belakang, maupun respon sosial mereka, agar saya bisa membangun hubungan yang positif dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, menerapkan budaya refleksi dalam keseharian mengajar, dengan cara mengevaluasi praktik pembelajaran, terbuka terhadap masukan dari siswa, guru sejawat, serta siap memperbaiki diri untuk menciptakan proses belajar yang lebih efektif. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang kontekstual dan relevan, yaitu dengan mengaitkan materi ajar pada budaya lokal, pengalaman hidup siswa, dan perkembangan zaman. Saya juga akan terus mengembangkan metode dan media pembelajaran yang menarik, agar siswa tidak hanya paham materi, tapi juga merasa terlibat secara emosional dan sosial. Nah, langkah-langkah ini saya tempuh sebagai bentuk komitmen saya untuk menghadirkan pendidikan yang berpihak pada murid dan terus bergerak menuju sosok guru profesional yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi dan mendampingi pertumbuhan anak-anak Indonesia. Berdasarkan hasil refleksi pengalaman belajar dan rencana tindak lanjut, saya menyusun desain pembelajaran berupa modul ajar, materi koefisien determinasi, menggunakan model problem based learning yang terintegrasi dengan pendekatan CRT, di mana integrasi ini dapat dilihat pada bahan ajar dan lembar kerja peserta didik. Di sana saya memasukkan unsur tarian tradisional Indonesia ke dalam masalah kontekstual dan juga contoh soal. Saya juga membuat bahan ajar, LKPD, dan media pembelajaran berbasis Google Sites untuk memudahkan siswa mengakses di mana saja materi yang dipelajari. Selain itu, saya juga menggunakan quizzes sebagai bentuk asesmen yang menarik dan interaktif, yang keseluruhannya dapat diakses melalui QR berikut. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu kalimat yang menjadi refleksi pribadi saya. Saya ingin menjadi bagian dari perubahan pendidikan Indonesia, dari kelas yang hidup, dari hati yang terhubung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.